Selamat sore anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita beribadah sekaligus merayakan perayaan Paskah, yaitu kebangkitan Yesus. Biarlah kita menyediakan hati setulus-tulusnya untuk kita bawa kepada Tuhan, untuk dijamah oleh Tuhan. Dimanapun kalian berada, tetap Tuhan beserta kalian. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan satu pujian, yaitu Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, omisi berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah Paskah pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Mohon urapan-Mu, ampuni segala dosa kesalahan kami, layakkan kami untuk menyembah memuji Engkau, bahkan sampai menerima sabda Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan pengampunan-Mu, korban Kristus, dan kuasa kebangkitan-Mu, melayakkan kami untuk hadir, untuk datang di bawah kaki-Mu, menyembah, memuliakan Engkau. Segala kuasa setan iblis yang mengganggu jalannya ibadah ini, dari awal pertengahan hingga akhir, kami usirkan semua dalam nama Yesus Kristus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Kami serahkan segala perkara hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali anak-anak. Kita lanjutkan pujian kita, Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh El Kudus turun. Kita nyanyikan pujian ini kembali sambil berdiri. Silakan anak-anak berdiri. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh El Kudus tur. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh El Kudus turun. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan anak-anak, Yesus sudah bangkit.
sehingga iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Yesus tidak sia-sia, karena kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya. Apakah anak-anak merasa menang? Haleluya. Kita diberi kemenangan karena Yesus telah menang, Yesus telah bangkit. Maka kuasa kemenangan kebangkitan Yesus sudah diberikan kepada kita. Haleluya. Kita akan lanjutkan pujian kita. Saya undang anak-anak bangkit berdiri. Allah bangkit, berseraklah musuhnya. Haleluya. Allah bangkit, berseraklah musuhnya. Allah bangkit, berseraklah musuhnya. Allah bangkit, berseraklah musuhnya. Allah sudah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah musuhnya. Allah bangkit, berseraklah musuhnya. Allah bangkit, berseraklah musuhnya. Allah sudah bangkit. Silakan duduk kembali. Ya, maaf anak-anak, tadi omisi salah ya. Bukan Allah bangkit bersoraklah musuhnya ya. Salah. Allah bangkit berseraklah musuhnya ya. Jadi musuhnya tidak bisa bersorak. Haleluya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan ditayangkan di layar kita ya. Yaitu ibadah sekolah minggu on-site. On-site itu tatap muka di gereja Surabaya 9:15, Malang 10, kemudian yaitu Medan 10:15 dan Jakarta 16:00. Setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya, alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Kemudian ringkasan firman Tuhan, link YouTube tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode ZYINP. Ya, baik. Anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja hari Minggu tidak boleh mengganggu ya. Tidak ramai, tidak jalan-jalan, tidak lari-lari, dan harus duduk manis mengikuti ibadah bersama orang tua atau kakak ya. Itu anak-anak pengumumannya, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar, dan saya undang anak-anak berdiri. Silakan berdiri. Ya, sudah, mari kita nyanyikan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku
tenang di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami akan menerima firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi pendengaran kami, hati kami, pandangan kami, supaya semua fokus tertuju kepada firman-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami, layakkan kami untuk menerima bagian yang terbaik, yaitu firman Tuhan yang tidak lain adalah pribadi Tuhan sendiri. Urapi kami supaya bisa mendengar dengan baik, mengerti dengan baik, percaya dengan baik, dan mentaati firman-Mu dengan baik. Segala kuasa setan iblis yang mengganggu jalannya pemberitaan firman Allah, kami usirkan semua dalam nama Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Inilah doa kami, dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali anak-anak. Kita akan mencatat, mendengarkan dengan baik firman Tuhan pada hari ini berjudul Yesus bangkit. Ya, silakan yang di rumah-rumah juga mencatat dengan baik. Perhatian, walaupun kalian beribadah di rumah, tetap tidak mengurangi urapan Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan hadir di sana. Baik anak-anak, mari kita lihat di dalam Matius pasal 28 sebagai dasar dari ibadah kita, yaitu Matius 28 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan sendiri. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat terakhir, ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ini adalah peristiwa kebangkitan Yesus. Pada pagi hari, pagi-pagi buta, ada beberapa perempuan, banyak sebenarnya, tapi yang disebutkan di sini adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Jadi nama Maria itu banyak sekali di Israel itu. Jadi jangan heran kalau Maria itu belum tentu Maria ibu Yesus. Ya sama dengan di Indonesia, nama
nama siapa, misalnya Agus, ya, itu belum tentu Om Agus Mujoko saja. Jutaan orang bernama Agus di Indonesia ini, ya. Nah, di sini disebutkan adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain, bahkan ada Yohana, Salome dan lain sebagainya. Perempuan-perempuan ke kubur Yesus untuk, ya, orang kalau meninggal itu biasanya berziarah, begitu ya. Menjenguk, betul. Menjenguk, ya, menjenguk kubur Yesus. Ternyata mayat Yesus sudah tidak ada, kubur kosong. Malaikat Tuhan udah memberitahu kepada ibu-ibu itu, wanita-wanita itu, udah kamu cari Yesus kan, sudah nggak ada di sini dia udah bangkit, kan sudah diberitahu bahwa dia hari ketiga akan bangkit. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan melihat makna Paskah atau arti atau istilah definisi Paskah itu ada dua, anak-anak. Yang pertama menurut Perjanjian Lama, ya. Menurut Perjanjian Lama, arti Paskah itu adalah kelepasan atau keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Itu arti Paskah. Itu bisa dibaca di dalam Keluaran 12 ayat 26 sampai 27. Nanti dibaca di rumah. Keluaran 12 ayat 26 sampai 27. Bahwa bangsa Israel mengalami perbudakan, penjajahan, pendudukan oleh Mesir. Dan itu memakan waktu yang sangat lama. Untuk lepas itu sulit. Seperti bangsa Indonesia, ya, waktu dijajah Belanda sulit untuk lepas, ya, bahkan ratusan tahun, ya. Nah, anak-anakku, tetapi oleh kekuatan tangan Tuhan yang terkedang, yang teracung atas Mesir, maka Firaun Mesir tidak mampu menahan terus Israel ini, ya. Maka Tuhan melepaskan, membebaskan, mengeluarkan Israel dari Mesir. Itu Paskah. Untuk memperingati itu, anak-anak, untuk mengakui mereka itu bisa keluar dari Mesir karena pertolongan Tuhan, Tuhan memerintahkan harus ada perayaan Paskah. Menyembelih domba, makan roti tidak beragi, makan harus buru-buru, karena tulah ke-10 anak sulung mati itu sedang dijalankan di malam hari. Begitu itu langsung cepat-cepat, tidak usah bawa bekal, cepat makan, keluar. Ya, itu anak-anak Paskah Perjanjian Lama. Tetapi arti Paskah di dalam Perjanjian Baru artinya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang melepaskan kita dari ikatan dosa dunia. Mesir itu gambaran arti rohaninya dunia, ya. Jadi kita dulu sebelum menerima Yesus, sebelum Yesus menemukan kita ini terhilang, anak-anak. Kita ini terjajah oleh dosa. Mau lepas sendiri gak bisa. Mau berbuat amal untuk bisa bebas dari dosa tidak bisa. Karena manusia itu berdosa. Satu-satunya manusia yang sempurna tidak berdosa, jangankan berdosa, mengenal itu dosa itu apa aja tidak tahu. Itu adalah pribadi Yesus. Jadi yang menyelamatkan kita itu adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus, anak-anak, bukan agamanya. Ya, salah itu. Masuk Kristen, selamat. Yang menyelamatkan Kristen, loh bukan. Yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus
Kristus. Amin. Haleluya. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, sayang 1000 kali sayang, masih dijumpai orang-orang pribadi yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Hati-hati, ajaran-ajaran di dunia, oh itu bukan Yesus yang disalibkan, itu murid Yesus yang mirip. Malam hari di Taman Getsemani kan nggak kelihatan, cahaya penerangan kan tidak memadai. Yang ditangkap itu bukan Yesus. Bahkan yang radikal mengatakan, oh itu Yudas. Wah, ya. Murid yang mirip Yesus yang salah tangkap, yang ditangkap. Begitu anak-anak. Ingin menggoyahkan iman kekristenan kita. Yesus itu tidak bangkit itu. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk menghadapi ajaran-ajaran yang semacam ini, maka kita harus melihat, meninjau dengan seksama kebenaran Alkitab. Bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati, buktinya apa? Kalau ditanya, ayo apa buktinya? Kalau Tuhanmu yang namanya Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati, apa buktinya? Buktinya yang pertama, kebangkitan Yesus itu sudah dinubuatkan, sudah dinyatakan, sudah disabdakan oleh Yesus sendiri waktu masih hidup. Sebanyak 4 kali anak-anak. Coba nanti tidak usah dibaca, Matius pasal 16 ayat 21, Matius 17 ayat 22 sampai 23, Matius 20 ayat 17 sampai 19, Matius 26 ayat 1 sampai 2. 4 kali yang berjudul pemberitahuan. Saya baca satu ayat saja. Matius 16 ayat 21 saya baca. Jadi bukti Yesus bukti Yesus itu benar-benar bangkit. Yang pertama, karena sudah difirmankan oleh Yesus sendiri, ya. Coba Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21, ya. Om Misi bacakan Matius 16 ayat 21. Judulnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Loh, pemberitahuan pertama seperti ini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan itu berfirman, mendeklarasikan, menyatakan secara gamblang kepada murid-muridnya bahwa ia itu adalah dirinya sendiri harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sudah buktinya itu 4 kali ngomong begitu. Diulang-ulang, aku nanti ke Yerusalem ditangkap, menderita, sengsara, mulai masa-masa penangkapan, masa-masa penderitaan, melewati jalan salib, naik ke Golgota, puncaknya, klimaksnya di salib, mati, lalu bangkit pada hari ketiga. Itu sudah Dia nubuatkan, sudah Dia ngomong. Nubuat itu sesuatu yang belum terjadi. Saat Yesus ngomong begitu tuh belum terjadi, tetapi pasti terjadi. Buktinya Yesus mati di salib dan pada hari ketiga bangkit. Jadi harus percaya. Kalau ada yang bertanya, mana buktinya Yesus bangkit? Ini, Dia sebelum mati sudah memberitahu 4 kali. Paham anak-anak? Semoga bisa dimengerti, ya. Bukti yang kedua, tadi Maria Magdalena dan Maria yang lain menemukan mayat Yesus nggak di kuburan?
Menemukan enggak? Tidak, anak-anak. Berarti kubur kosong. Kubur kosong itu bukti bahwa Yesus bangkit. Nah, kalau nggak bangkit, datang, wah masih ada itu. Ya kan? Wah, nggak ada bangkit berarti. Itu bukti kedua. Bukti ketiga, Yesus menampakkan diri selama 40 hari sejak kebangkitannya. Itu bisa dibaca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Begitu dia bangkit, ya kan? Langsung menampakkan diri. Pertama kepada Maria Magdalena, lalu kepada Petrus dan Yohanes, kemudian ke-11 murid, ya, -1 karena sudah berkhianat Yudas Iskariot. Lalu menampakkan diri ke Emmaus, 2 orang, Kleopas salah satu namanya, ya, menampakkan diri. Lalu di pantai murid lagi cari ikan, menampakkan diri. Wah, makin banyak. Selama 40 hari menampakkan diri. Bukti dia bangkit. Kalau nggak bangkit masa bisa langsung, oi halo gitu, masa bisa? Iya kan? Masa orang mati gini, halo, wah takut kita ya. Ya, hanya orang hidup yang bisa menampakkan diri, berbicara, itu hanya orang hidup. Ya, baik anak-anakku. Nah, waspada. Ya, dengarkan ya. Waspadalah terhadap ajaran-ajaran palsu dengan roh dusta yang mengatakan, yang mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Hati-hati. Ini ajaran Saduki. Bolo dewe ya, teman semuanya. Di Israel sana itu ahli-ahli Taurat, orang-orang agamis semuanya, rohaniawan. Iya kan? Bukan orang di luar Israel yang memusuhi Yesus. Ahli-ahli Taurat, Saduki, imam-imam kepala, itu sudah bolo semua itu, komplotan ya. Ya, mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Dan Yesus tidak pernah bangkit. Itu ajaran palsu. Ya. Jangan anak-anak ya. Nah, ajaran palsu yang tidak percaya atau menolak kuasa kebangkitan Yesus itu harus diwaspadai. Itu sudah merajalela di antara kita. Hati-hati. Ya, tanpa disadari sudah ada di antara jemaat. Ya. Harus hati-hati, ya. Baik anak-anak. Nah, bahkan roh dusta, kubur Yesus dijaga. Ya, kalau ini harus saya baca. Matius 22 ayat 23. Matius 22 ayat 23. Hari ini banyak baca ayat-ayat ya. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka ya bertanya kepadanya, udah tidak ada kebangkitan. Kemudian juga mengeluarkan saksi dusta. Mari kita baca Matius 27 ayat 62. Matius 27 ayat 62. Ini anak-anak, luar biasa ini. Main politik ini ya. Ya, orang-orang ahli Taurat dan Saduki ini ya. Ya, yaitu Matius 27 ayat 62. Ayat 62. Kubur Yesus dijaga loh ya. Tujuannya jaga itu bukan dia perhatian, dijaga, bukan. Mari kita baca. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala. Loh, imam-imam kepala loh. Hamba-hamba Tuhan loh ya. Dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Pilatus itu siapa? Penguasa, wali negeri.
dari kekaisaran Romawi, Roman Empire, ya, dari kekaisaran Roma, ya. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat, loh, Yesus dikatakan si penyesat. Ya, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. 4 kali memberitahukan Yesus. Jadi di mata ahli-ahli Taurat itu, tua-tua Israel itu, pemuka-pemuka agama itu, Yahudi, Yesus itu si penyesat. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu. Tujuannya menjaga kubur, bukan untuk memperhatikan Yesus. Untuk menciptakan fitnah, hoax, berita palsu, ya. Ya. Jikalau tidak, maksudnya jika tidak dijaga, murid-muridnya mungkin datang, murid-muridnya datang untuk mencuri dia, dicuri kan? Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya. Jadi untuk jaga supaya muridnya itu tidak datang untuk mencuri, lalu tebarkan berita bohong. Ini Yesus bangkit, buktinya kubur kok kosong karena dicuri. Begitu anak-anak. Bahkan lebih sadis lagi, ya. Matius pasal 28 ayat 11. Dusta mahkamah agama, luar biasa. Mahkamah agama itu tempat pengadilan agama. Ada hakimnya. Namanya mahkamah. Ya kan? Mahkamah namanya agama, pengadilan agama. Yang dipakai KUHP-nya adalah Taurat. Ya, mencuri potong tangannya langsung. Ya. Nah, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi. Penjaga kubur itu ngomong jujur, Yesus bangkit, tidak ada. Lalu ngomong kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang suap. Tahu uang suap? Kalau suap nasi enak. Tutup mulut, uang tutup mulut. Diam ya. Jangan testimoni, jangan bersaksi Yesus bangkit. Nih, kasih uang. Kamu ngomong, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencuri ketika kamu sedang tidur. Ya, itu anak-anak. Ya, kemudian berita itu tersebar sampai hari ini. Kalau kalian ke Israel, kamu tanya, ya, dulu ada di sini yang sudah ke Israel. Coba nanya, Yesus bangkit? Oh, enggak. Ya. Yesus itu dicuri muridnya, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Mereka nggak percaya kebangkitan Yesus. Hati-hati anak-anak ya. Nah, berikutnya, akibat menolak, tidak percaya kebangkitan Yesus. 1, imannya kepada Yesus, sekalipun orang Kristen, kalau nggak percaya kebangkitan Yesus, maka imannya kepada Yesus menjadi sia-sia. Ngapain percaya kepada orang yang mati? Itu semua tertulis di dalam 1 Korintus 15, 14-15. Nah, kalau Yesus nggak bangkit, berarti kan mati. Ngapain percaya dia? Betul? Sia-sia dong, pemberitaan kami sia-sia, pemberitaan Injil keselamatan sia-sia, karena memberitakan orang mati. Ya, imannya sia-sia sehingga menjadi pendusta dan tetap hidup dalam dosa dan binasa di neraka selamanya. Jadi anak-anak, Paskah kebangkitan Yesus itu pondasi kekristenan kita. Kalau menolak kebangkitannya, binasa. Kedua, akibatnya menolak, pengharapan kepada Yesus menjadi sia-sia, mati pengharapannya. Tadi imannya mati, sekarang pengharapannya mati. Sehingga menjadi orang yang paling malang.
kita orang tinggal di kota Malang, tapi jangan sampai kita orang paling Malang. Mengapa menjadi orang yang paling malang dari segala manusia? Karena mengharapkan Tuhan yang mati sia-sia. Ya, yang ketiga akibatnya kasih kepada Yesus menjadi sia-sia. Kasih yang mati sehingga tetap hidup dalam dosa, tidak mengasihi sesama, tidak mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi kebangkitan Yesus itu merupakan pondasi, anak-anak. Ya, sudah satu paket. Kalau percaya kematiannya, maka harus percaya kebangkitannya, harus percaya kenaikan di surga, harus percaya akan kedatangannya yang kedua kali. Itu namanya Injil sepenuh, bukan Injil separuh. Injil sepenuh, ya. Nah, hasil menerima kalau menerima dan percaya kebangkitan Yesus, hasilnya apa? Ya kebalikannya tadi. Iman, pengharapan, dan kasihnya tidak sia-sia. Karena kita beriman kepada Tuhan yang hidup, berpengharapan kepada Tuhan yang hidup, dan mengasihi Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Semoga kita mengerti. Mari kita bangkit berdiri. Om Misi akan berdoa, ya, dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya, anak-anak di rumah siap ya, silakan berdiri. Anak-anak yang di rumah, ya, silakan. Ya, baik, sudah siap ya? Kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebangkitan-Mu, bahwa yang benar adalah Engkau bangkit, membuat iman, pengharapan, dan kasih kami hidup tidak sia-sia, karena kami memiliki Tuhan yang hidup. Puji syukur, puji Tuhan, Engkau bangkit selama-lamanya dan membawa kami kepada kebenaran, kesucian sampai menyempurnakan. Biarlah Paskah tahun 2024 merupakan titik kebangkitan iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Engkau semakin berkobar-kobar, semakin menyala sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, sampai selama-lamanya. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, berkati di ibadahnya, sekolahnya, pergaulannya, apapun yang diusahakan dilakukan oleh anak-anak, dibuat berhasil oleh Tuhan. Inilah doa sembahyang kami yang masih jauh dari sempurna. Kami pohonkan dan kami pinta hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.